Halo, selamat malam teman karya, apa kabar? Senang sekali malam ini kita ketemu lagi ya di dalam IG Live Karya Talents. Malam ini kita akan kolaborasi dengan Green Hope. Kita akan mengundang Pak Tommy, pembicara kita pada malam hari ini ya. Bagaimana bisa dengar suara saya dengan jelas teman karya? Halo, teman karya semua bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat malam. Ada Dila, ada Stefani. Apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali ya. Saya lagi cek sound dulu ya. Kira-kira cukup jelas signal saya? Oke, good ya. Terima kasih Angie untuk responnya. Oke, malam hari kita akan invite speaker kita ya. Pada malam hari ini kita akan mengundang Pak Tommy. Sebentar ya, saya add dulu ya. Oke. Ya, teman karya pada malam hari seperti biasa ya. Teman karya boleh tanya. Iya, terima kasih jelas ya. Oke, terima kasih sudah memberikan respon ya. Teman karya boleh drop pertanyaan ya di dalam kolom tanda tanya di pojok kanan bawah atau bisa juga drop komen ya. Ditunggu komen-komennya ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Pada malam hari ini buat teman karya yang berhasil memasukkan pertanyaan yang bagus gitu ya, kita akan memberikan 2 orang hadiah untuk pertanyaan terpilih, masing-masing saldo OVO senilai 100.000 untuk 2 orang pemenang ya. Oke, sebentar ya. Saya lagi invite kembali ke Pak Tommy-nya. Sebentar ya. Oke, sedang menunggu ya. Saya sudah invite Pak Tommy, sedang menunggu Pak Tommy. Sebentar ya. Teman karya, nanti juga ada Pak Tommy dari Green Hope. Nanti juga teman karya perhatikan ya. Pertanyaan-pertanyaan di diskusi-diskusi kami nanti ada kuis berhadiah. Ada hadiah 1 buah merchandise dari Green Hope. Ya, kuis, jangan khawatir, nanti dikasih ya. Ada kuis, ada hadiahnya. Sebentar, saya undang lagi Pak Tommy ya. Tadi failed ya. Sekali lagi saya invite dulu sebentar. Oke. Sudah saya invite kembali, sedang menunggu Pak Tommy ya. Sebentar ya teman karya ya. Oke, ya, oke, pasti ada kuisnya. Terima kasih untuk teman-teman, teman karya sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sudah antusias sekali nih ya, teman karya menantikan IG Live kami ya. Oke, pada malam hari ini ada 2 hadiah untuk pertanyaan terbaik ya untuk teman karya, saldo OVO senilai 100.000 untuk 2 orang. Kemudian ada 1 buah merchandise dari Green Hope. Ya, sebentar ya, sedang menunggu Pak Tommy sebentar ya. Jangan lupa drop komen, drop pertanyaan ya di pojok kanan bawah. Ya, tunggu sebentar ya. Saya lagi menunggu pembicara kita malam ini Pak Tommy. Pak Tommy adalah seorang CEO dan co-founder dari Green Hope ya. Sebentar, saya invite lagi ya. Agak gagal kembali sebentar. Oke. Kita tunggu ya Pak Tommy ya. Teman karya malam hari ini kita akan membicarakan tentang servant organization ya. Sebetulnya apa sih bentuk servant organization itu, lalu impact-nya seperti apa. Malam ini ada seorang speaker hebat, seorang leader yang sangat masih muda ya, tapi banyak pengalamannya yang akan beliau sharingkan di dalam IG Live pada malam hari ini. Sebentar ya, saya invite kembali Pak Tommy. Oke, masih menunggu Pak Tommy. Iya, masih belum bisa masuk ya Pak Tommy ya. Mungkin apa signal? Suara saya cukup clear teman-teman. Teman kalian bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat malam. Ada Agatha, ada Stefani, selamat malam. Ada Angie, ada Ellen ya. Ada Fahmi, selamat malam semuanya. Ya, masih gagal ya. Saya invite kembali ya Pak Tommy ya. Sepertinya signal kurang baik nih. Iya, sebentar ya. Saya invite kembali. Sorry ini ada kendala teknis sebentar.
Selamat malam Leo. Halo, selamat malam semuanya. Ya, saya masih invite Pak Tommy ya, sebentar ya. Halo, selamat malam. Pak Tommy, sebentar ya, ini ada kendala teknis. Halo, selamat malam Pak Tommy. Belum bisa ya, belum bisa nge-add nih Pak Tommy-nya. Sebentar ya, masih gagal ya. Ya, pertanyaannya betul, di drop di kolom tanda tanya di pojok kanan bawah ya. Sebentar ya, saya masih mencoba mengundang Pak Tommy, belum berhasil masuk nih sebentar ya. Ya, masih menunggu Pak Tommy, belum bisa masuk nih. Ah, Pak Tommy, selamat malam. Halo, halo, selamat Halo, malam. selamat Alhamdulillah malam Pak bisa Tommy. masuk juga akhirnya. Akhirnya ya Pak ya, ada kendala sedikit dalam teknis nih teman karya. Ya Pak Tommy, kita Ya, sapa-sapa dulu, teman karya sudah banyak yang standby pada malam hari, udah nggak sabar, mereka ya. ingin mendengar sharing dari Pak Tommy yang masih muda tapi luar biasa ini. Tuh, santai aja, santai-santai, sharing-sharing aja ya, saling belajar. Iya. Iya, iya. Terima kasih loh Pak Tommy sudah meluangkan waktu dan Bapak sangat sibuk tapi masih mau kolaborasi dengan karya talent pada malam hari ini Pak. Senang-senang bisa bisa support dan thank you for the time, thank you for the opportunity. Ya. Ya, sama-sama Pak Tommy. Pak Tommy, saya perkenalkan dulu ya kepada teman karya ya. Pak Tommy Cipta Jaya ya Pak ya, disebutnya Pak Tommy Cipta Jaya, dipanggil biasa Pak Tommy, adalah seorang CEO dan co-founder dari Green Hope ya Pak ya, betul ya Pak? Iya. Iya. Dan teman karya, pada malam hari ini Pak Tommy akan sharingkan pengalamannya sebagai seorang leader dan nanti ada satu buah merchandise dari Green Hope. Teman karya dengarkan baik-baik sharingnya Pak Tommy. Nanti pertanyaannya di akhir dari IG Live ini. Hadiahnya dari Green Hope satu buah merchandise. Lalu jangan lupa drop pertanyaan ya di kolom kanan bawah ada tanda tanya untuk dua orang yang berhasil memberikan pertanyaan yang baik dan menarik, kita akan berikan saldo OVO senilai masing-masing 100.000 ya. Jadi jangan lupa ikut bertanya. Dan teman karya, kita ini kan company rekrutmen di Jakarta ya, teman karya untuk jelasnya tentang profil karya talent silakan di follow IG kami, lihat di bio dan jangan lupa di follow juga LinkedIn kami ya. Oke Pak Tommy, kita langsung mulai ya Pak Tommy ya. Boleh, siap. Saya sudah siap ya Pak ya. Uh, saya melihat Bapak sangat muda nih Pak ya. Saya sangat kagum dengan profilnya Bapak. Saya kemarin juga lihat di websitenya Green Hope itu dan keren sekali nih Pak Tommy. Mungkin Pak Tommy bisa sharing kepada kami ya dari Bapak nih pengalaman Bapak sebagai seorang leader. Kalau boleh sharing kan bagaimana nih Pak pengalaman Bapak di usia masih sangat muda membuka sebuah peluang seperti ini. Gimana nih gaya leadership Bapak nih Pak? Kalau saya boleh tahu nih. Aduh, ini kamu bilang saya muda terus ya. Memang muda sih, rambut saya aja belum tumbuh, masih seperti bayi ya. Oh, terus sih udah nggak muda banget. Jadi kamu punya pertanyaan gimana sebagai leader gitu, perjalanan sebagai leader? Leader ya Pak ya. Iya, Hmm. bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang leader nih Pak? Mungkin bisa sharingkan kepada kami nih Pak. Look, saya refleksi ya. Jadi maksudnya perjalanan saya itu kan biasa ya, maksudnya SMA di Indonesia, terus taunya main sepak bola. Mm. Gak ada konsep-konsep leader itu. Pokoknya yang penting, ya mungkin di sepak bola main mungkin kapten gitu ya. Kalau ada kapten, saya juga bukan kapten. Itu salah satu pemain sepak bola, seneng. Tapi habis itu sekolah. Terus habis sekolah itu saya bekerja. Saya kebetulan sekolah di Amerika, S1-nya. Itu kerja banyak Mm. banget. Pertama kali saya kerja seumur-umur hidup. Kerja bikin burger, bikin sandwich dari Oh, oke. sana. Jadi sambil sekolah, kerja, terus habis itu lulus. Thank God bisa lulus juga. Nilainya nggak jelek, bagus. Mm. Terus dapat pekerjaan, cari pekerjaan. Habis itu ambil S2, banyak bekerja di US, Europe, terus ambil S2, terus baru pulang ke Indonesia. Terus profesional, Mm. sekarang banyak beberapa
Nah, mungkin kalau leaders itu saya lihat ada beberapa level ya. Yang pertama saya Mm-mm. belajar pertama-tama adalah kita harus bisa menjadi leader atas diri sendiri dulu. Self leadership namanya. Maksudku begini, Mm-mm. waktu itu mulai sekolah, terus sambil harus juggling pekerjaan, tanggung jawab, iya kan? Nah itu saya perlu disiplin tuh. Dulu aku nggak ngerti disiplin. Sampai udah S1 sambil sekolah, sambil kerja, saya baru paham. Itu karena dana hampir habis. Saya waktu ke Amerika itu waktu krisis moneter Iya. 98. Jadi $1 itu Rp2.000, meledak jadi Rp16.000. Jadi bayangkan dana pendidikan Mm-mm. shrinking menjadi 1/8 dari sebelumnya. Iya, iya. Kerja kerja Mm-mm. kerja atau kalau enggak ya pulang kampung gitu kan, dan kita nggak mau menyerah. Mm-mm. Nah jadi pertama-tama itu self leadership yang saya belajar, penting Mm-mm. sekali self leadership. Terus jadi disiplin, rutin, bisa prioritas apa sih yang penting, habit-habit kita ya bolehlah entertainment, nonton-nonton streaming Netflix, cuman Iya. jangan kebanyakan gitu kan. Jadi sambil sambil Apa? juga atas atas pengembangan diri pribadi. Nah, itu satu. Mm. Kedua, mungkin juga aku pikir saya belajar banyak jadi pengikut yang baik. Nah, sebelum jadi Oke. leader harus jadi follower yang baik. Jadi saya belajar Oke. waktu saya pekerjaan pertama saya ada dua tawaran pekerjaan, satu gaji lebih tinggi, brandnya lebih keren, mungkin saya nggak perlu Mm. sebut, semua orang mau ke sana, tapi yang interview saya Mm-mm. leadernya kok kelihatannya kurang simpati, kayaknya kurang srek. Saya cari bahkan yang gaji Mm-mm. lebih rendah, lumayan, tapi pengalaman kerja yang ditawarkan jauh lebih baik, pemimpinnya kelihatannya bisa jadi mentor dan coach yang baik. Nah, itu saya Iya, pilih iya. kedua. Nah, akhirnya saya punya karir jadi naiknya luar biasa. Di perusahaan yang pertama tadi kalau gaji lebih gede, tapi saya masuk ke dalam suatu kondisi namanya di pigeonhole ya. Pokoknya kerjaan saya itu aja, nggak ada kerjaan yang lain. Tapi di perusahaan yang lebih kecil, tanggung jawab saya lebih besar sehingga saya bisa pesat gitu. Sambil di coaching, dapat mentor yang baik dan budaya pekerjaan perusahaan yang cukup baik. Nah, dari sana saya Mm-mm. jadi pengikut yang baik sambil mengamati kriteria-kriteria leader yang baik itu seperti apa sih, gitu loh. Iya, Dari iya. sana barulah saya pelan-pelan saya mulai mempraktekkan apa yang saya belajar dari mentor, dari coach, dari senior saya, supervisor saya, manajer saya. Baru pelan-pelan saya menjadi leader dari sisi jabatan formal, dan dari sana barulah dari CEO, director dan lain sebagainya. Itu konsekuensi sih. Jadi itu bukan jabatan yang Mm-mm. kita kejar. Percuma kita kejar title-title yang keren-keren, tapi kalau kapasitas kedewasaan berpikir, skill kita juga tidak ada, akhirnya stres. Jadi lebih baik kita kembangkan dulu terus-terusan sampai bisa, mulai dari self leadership, mulai jadi follower yang baik, habis itu jadi leader yang baik. Nanti jabatan itu akan mengejar diri kita sendiri. Itu minimal pengalaman hidup saya. Ya, ya, keren banget ya Pak Tom ya. Jadi bener ya, kita perlu self leadership dulu tentang diri kita yang dimulai dari kita ya soalnya Pak Tom ya, diri sendiri dulu. Lalu kita jadi follower yang baik untuk belajar ya Pak ya, nggak bisa langsung jadi seorang leader. Dan tadi Bapak dapat leader-leader yang bagus ya Pak ya, mengcoach Bapak, mentoring Bapak macam-macam. Jadi belajar dari mereka juga banyak hal ya Pak ya. Lalu bisa meneladani mereka, menjadikan mereka mungkin role model ya Pak ya, buat jadi seorang leader yang mau melayani juga untuk organisasi dan orang-orang yang Bapak bergabung bersama mereka gitu ya Pak ya. Yap, yap, yap. Dan Iya. kita hadapi orang-orang di sekitar kita itu tidak ada yang sempurna pasti. Jadi kelebihan-kelebihan Mm-mm. mereka, tapi keterbatasan juga ada gitu. Jadi kita harus dewasa menerima, menyikapi, dan bisa mengerti kalau Mm-mm. kita akan mengulangi apa yang dia lakukan, misalnya kesalahan dia. Kalau saya jadi leader nanti, gitu kan. Bisa banyak Iya, yang coba, iya, leader yang tidak sempurna atau dari leader yang jelek sekalipun, itu kita bisa belajar banyak mm-mm. sebenarnya. Iya. Jadi tidak mencontoh mereka yang kurang baik, jadi justru kita memodifikasi yang baik yang kita apply, yang kurang baik jangan kita ikutin gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Tom, malam ini udah banyak yang masukin pertanyaan ya, udah nggak sabar nih mereka nih ya Pak. Jadi di sini ada orang yang ada teman yang bertanya, Rizky, untuk menjadi seorang leader apakah harus mempunyai jiwa pemimpin dari diri kita sendiri nih Pak? Gimana nih Pak? Harus ada Jiwa, dalam diri sendiri dulu, leadersnya. jiwa apa? Jiwa Pertanyaan, menjadi leader ada dari diri nggak nih Pak? menjadi Halo leader, Pak, maaf. leader apakah harus mempunyai jiwa pemimpin dari diri sendiri dulu nih Pak? Oh, eh
ya kita harus seperti yang tadi saya bilang ya, harus self leadership ya, harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Jadi buat saya leadership itu adalah suatu sikap, suatu habit, suatu kebiasaan, Habit. bukan suatu jabatan formal dan lain sebagainya. Jabatan formalnya ada, tapi lebih ke arah sikap waktu memimpin diri sendiri, waktu memimpin orang-orang di sekitar kita gitu loh. Nah, itulah leadership. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya yang menarik juga dari sana, saya nggak tahu apakah sebenarnya nanya ke sana juga, apakah leaders itu di-create atau leaders is born ya? Lahir Nah, tapi ini jadi leader, atau leader itu sebenarnya dipupuk sih, gitu kan? iya, betul. Gimana kalau Pak Tom ini, Pak? Dipupuk atau Saya lahir nih, Pak? saya sampai sekarang tuh agak bingung jawabnya. Maksudnya begini loh. Saya kira kita dikasih Tuhan memang bakat yang berbeda-beda. Dan mungkin secara natural ada leadership skills-nya lebih menonjol daripada yang lain. Ada. Tapi ya. dia akan terus menjadi leader yang baik. Sama seperti yang lahir tapi tidak ada leadership yang menonjol. Tapi kalau dia mau belajar dan berproses, saya pikir selalu bisa menjadi leader yang baik. Jadi begini contoh. Jadi ini masalah talenta ya. Jadi saya bilang ya, 2 putri kan. Ya mereka tergolong nggak bodoh lah, agak boleh lah, lumayan misalnya pinter. Tapi saya bilang, kepinteran itu bukan sesuatu yang bakal kamu bawa terus menjadi kunci kesuksesan. Jadi kita kalau kelas 1 SD atau TK atau kelas 2, 3 SD, lihat anak-anak yang pura-pura, aduh nggak belajar, nggak sempet, tapi ulangnya dapat 100 terus. Sebel gak tuh yang kayak gitu? 99 banyak tuh kayak gitu. Iya. Ini banget sih. Terus gue harus belajar mati cuma dapat 85 gitu kan. Nah, ya. Tapi saya bilang ke putri saya bahwa yang seperti itu tuh hanya berlaku waktu kelas SD. Pas itu sudah menghidupi, sudah universitas, sudah kerja, apalagi berkarir, itu pasti kerja keras dan berproses. Jadi kamu lihat orang-orang yang hebat seperti ya siapalah, tapi banyak kelemahan juga semua ini ya. Saya bukan bilang mereka perfect. Mark Zuckerberg, Steve Jobs dan lain sebagainya yang kelihatannya wow gitu. Terus leader-leader kita, ya kan, pemimpin-pemimpin negara, semua leader yang luar biasa. Itu tidak ada lagi bekas dari mereka lahir menurut saya. Menurut saya itu semua kerja keras. Kalau dilihat how many hours they put gitu loh. Katanya menurut Malcolm 10.000 hours kan untuk bisa menjadi benar-benar outlier yang hebat gitu loh. Nah, jadi long term sebenarnya tuh kerja keras. Ketekatan kita, keuletan kita, itulah the single predictor of success. Long term. Nah, jadi menurut saya investasi ke habit yang baik, grit namanya, GRIT ya, keuletan menuju goal. Jadi itu yang paling the predictor lah. Saya kalau disuruh pilih mau tim member saya orang yang punya grit, keuletan, keteladanan, atau yang pinter doang gitu. Saya bakal pilih yang keuletan dan keteladanan karena dia bakal lebih bisa sukses. Iya. Terima kasih nih Pak Tom ya. Luar biasa. Jadi keuletan ya, kegigihan ya, bukan ulat ya, tapi ulet kegigihan ya, tentang daya juang. Soalnya di bahasa Indonesia agak mirip ulet, tapi mirip binatang ulat ya. Iya. Jadi teman-teman, teman karya Pak Tom ini luar biasa ya. Jadi sangat pandai, seorang leader yang luar biasa. Saya udah kagum banget nih dari awal-awal udah baca profilnya, dengar ceritanya gitu ya. Teman karya nih ada pertanyaan dari Cicit. Jadi apakah kalau kita itu introvert bisa menjadi seorang leader? Nah, tadi Pak Tom sudah menjawab ya, bukan soal gaya kepribadian saja ya Pak Tom ya, tapi bagaimana dia mau belajar atau enggak, berjuang atau enggak ya. Jadi bukan selalu dari lahir dari desain seperti itu ya. Nah, dan saya juga introvert. Saya mungkin di tengah-tengah. Tadinya saya ekstrovert, tapi seiring usia kayaknya saya udah di tengah-tengah dan geser-geser ke introvert. Geser-geser. Halo Pak Tom. Halo. Ya, teman karya ini signalnya kayaknya ada yang saya tidak stabil atau Pak Tom yang nggak stabil. Halo Pak Tom. Udah ya, udah balik ya? Ya. Sudah bisa dengar sekarang. Ya Pak Tom, boleh diulang kembali Pak Tom? Dari pandangan saya, sepahamnya saya ya, introvert, extrovert, kita dapat dari mana sih energi kita? Kalau extrovert, kalau social activity dia tambah semangat gitu, tambah energetik. Iya.
Robert katanya kalau sosial-sosial, ini kamu yang hebat nih kali yang lebih ngerti. Kalau sosial-sosial activity dia bakal cepat lebih capek gitu kan. Nah sebenarnya nggak apa. Yang penting ya memang leader kan definisinya adalah kamu harus mau mimpin orang lain gitu kan. Misalnya Betul, betul. yang selain self leadership, kamu harus mau melayani, memimpin orang lain. Itu artinya kalau buat mungkin abis memimpin orang lain, abis ngobrol-ngobrol lama dia capek. Which is nggak apa-apa, abis itu ya udahlah nonton, baca buku, hangout, cari waktu sendiri. Sementara kalau extrovert abis Iya. memimpin ngobrol-ngobrol sama orang lain dia malah energetik gitu loh. Bedanya itu aja. Ngecas baterai itu. Tapi apakah introvert berarti leader yang kurang baik dibandingkan extrovert? Sama sekali tidak menurut saya. Bahkan introvert kadang-kadang Betul. konsepnya lebih kuat, bisa menganalisa kepribadian, bisa lebih quiet, lebih tajam, lebih akurat. Jadi banyak kelebihan-kelebihan juga lah. Jadi bukan itu predictor of a good leader lah, introvert extrovert ya, bukannya itu. Betul, terima kasih nih Pak Tom ya. Jadi teman karya yang introvertis ini jangan khawatir ya. Saya juga introvert loh. Jadi nggak selalu introvert tidak bisa memimpin, tapi memang gaya memimpinnya akan berbeda ya. Tapi semua bisa dipelajari. Nah, Pak Tom ini ada teman Fitri ya namanya. Ini bertanya bagaimana tipsnya bisa berhasil sebagai leader dan dalam konteksnya itu nih Pak, kita kadang-kadang sebagai leader kan susah ya Pak ya, ada kecenderungan mungkin susah menjadi humble. Dan bagaimana nih Pak supaya jadi leader yang humble nih Pak? Godaan setiap manusia itu memang sombong dan ini memang keseimbangan yang sangat dibutuhkan. Saya mungkin tidak menjadi formula yang baku mungkin, tapi saya share kalau filosofi hidup pribadi saya. Kalau saya merasa saya sih take my faith ya, iman saya seriously. Jadi saya merasa akan Tuhan, dicintai Tuhan, diberi sedikit aja talenta, dan talenta ini yang mau saya gunakan sebaik mungkin untuk kebaikan sebanyak mungkin orang, termasuk diri saya, termasuk untuk kebaikan keluarga saya dan kebaikan perusahaan saya, kebaikan masyarakat gitu. Nah, karena fokusnya adalah mimpinya yang lebih others centric, jadi saya kurang banyak peduli lah diri saya sendiri gitu loh. Maksudnya nggak terlalu banyak mikirin karena saya merasa kiprah saya adalah untuk menjalankan misi yang diberikan Tuhan. Terus Tuhan juga yang memimpin saya, dan kalau Tuhan yang memimpin saya, kalau sukses pun saya akan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saya tidak menjadi sombong, semoga kalau sukses. Dan kalau saya gagal, saya juga nggak akan super stres gitu loh, sampai depresi. Karena bukan identitas yang saya ikat diri saya gitu, keberhasilan maupun kegagalan saya. Karena saya berpikir banyak juga fokus kepada orang lain, dan juga saya berpikir bahwa saya jalan bersama Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan yang guide lah gitu loh. Jadi itu seperti vaksin, seperti immune system untuk membuat saya tidak sombong maupun tidak depresi gagal gitu. Kalau gagal bisa memaafkan diri sendiri dan move on gitu lah. Nah itu penting sih. Jadi kita cari filosofi pribadi yang penting. Tapi saya mau bilang ini, banyak sekali leader-leader yang kalau dirinya belum secure itu gimana ya bahasa Indonesia? Belum nyaman, belum menerima diri sendiri, masih berasa, aduh saya tuh banyak kurangnya. Terus dia jadi leader. Biasanya dia bisa kurang baik menjadi leadernya. Karena dia terus berpikir, gimana supaya gue kelihatan hebat, gimana supaya gue bisa kelihatan jago. Dan akhirnya dia kurang memupuk anak buahnya. Terus dia juga anak buahnya karena dia bahkan rebutan atensi. Iya kan, di hadapan bosnya gitu loh. Jadi tidak bisa mengangkat orang lain, dia tidak bebas gitu loh. Nah kadang-kadang malah yang saya lihat orang-orang yang paling sombong itu sebenarnya orang yang paling di dalamnya tuh insecure. Dan sombong bisa berjalan bersamaan loh. Ini saya juga kaget. Saya pikir kalau orang yang sombong kan pasti dia super percaya diri ya. Tapi itu sebenarnya yang super sombong, overconfident itu untuk menutupi perasaan kekurangan dia gitu loh. Nah, jadi kita belajar untuk otentik aja gitu, siapa kita sesungguhnya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita terima, dan juga kekurangan kita kita perbaiki, kelebihan kita bangun terus gitu. Jadi leader dan leader yang vulnerable, tim saya tahu kelebihan saya, kekurangan saya, dan saya kalau
suatu isu saya ngaku nggak tahu. Dan bahkan saya sering kali bilang ke teman-teman saya, kalian di bidang yang spesialis, kalau saya kan udah misalnya CEO tanggung jawabnya menjahit semuanya jadi satu. Betul. Misalnya untuk teman saya yang di finance dan accounting, kamu harus jauh lebih hebat dari saya untuk urusan finance dan accountingnya gitu loh. Jadi saya nyatanya kalau dia lebih pintar dari saya nggak apa-apa gitu loh. Cuman saya bakal lebih pintar dari dia untuk bidang lain sehingga 1+1 dari kita berdua itu jadi 11 gitu lah. Iya. Betul ya Pak Tom ya, seorang leader yang baik justru dia mengkolaborasikan ya timnya dengan kelebihan mereka masing-masing, keunikan masing-masing. Leader itu juga menggabungkan menjadi sebuah kekuatan yang justru mengembangkan organisasi itu ya Pak Tom ya justru ya. Iya, betul. Iya. Tadi soalnya Pak Tom ilustrasikan main bola. Kita nggak mungkin main bola sendirian ya Pak Tom ya, mainnya rame-rame untuk mencapai goals ya. Kalau nggak mati Iya, ya ngejar bola saya sendirian. main bola daripada kalau di gym lari doang sendiri, aduh bosennya setengah mati. Tapi kan Iya benar-benar. buat kesehatan. Iya betul Pak Tom. Nah ngomong-ngomong soal tadi ya Pak Tom ya berjuang beramai-ramai ya Pak Tom. Kita tahu nih Pak Tom sekarang nih era VUCA ya kondisi pandemi belum selesai. Banyak perusahaan yang juga mungkin berjuang keras bagaimana untuk bisa terus ya bertahan dalam kondisi sekarang ini. Nah sekarang ini menurut Pak Tom ya soft skill seperti tadi ya misalnya kematangan emosi kayak EQ nih Pak kecerdasan emosional ya lalu growth mindset. Apakah menurut Pak Tom sebagai seorang leader ini penting nggak nih sekarang ini? Soalnya kan perlu tahan banting, perlu ulet. Nah, gimana pendapat Pak Tom nih? Menurut saya sih super penting, super penting, super penting. Jadi nggak tahu Hmm, teman-teman tahu apa enggak. Kalau zaman dulu itu misalnya Harry Potter, siapa yang tahu Harry Potter itu kan bahasa Inggris ya. tahu ya. Iya. Belakangnya Potter. Potter itu berarti dia tuh sebenarnya anak tukang bikin pot. Jadi kalau anak tukang bikin pot Hmm. kerjaannya bikin pot. Nah, dulu tuh seperti itu. Penamaan nama akhir kamu tuh menunjukkan kamu tuh tukang apa. Jadi kalau Tukang apa? Margaret Iya. Thatcher karena modern, tapi zaman dulunya dia tuh dia keturunan tukang tukang ini thatch roof gitu loh. Jadi atap ya, atap rumah dengan jerami, dia tukang thatching gitu loh, thatch roof. Blacksmith, nanti belakangnya jadi smith gitu loh. Karena dia sebenarnya tukang Hmm, pandai. iya. Jadi kalau kamu punya ayah pandai besi, kamu most likely lahir jadi tukang pandai besi, nggak usah mikir rumit-rumit. Tapi zaman sekarang dengan VUCA ini kan pergerakan perubahan terjadi begitu cepat. Dan kita Betul. di opsi karir apa aja terbuka luas sejujur-jujurnya. Bener gak? Kalian mau jadi apa aja, Betul. dari pilot, mau jadi antariksa, sebenarnya bisa kalau kalian mau bener-bener ulet ya, dan bener-bener mengenal diri sendiri ya, cocoknya jadi apa, itu bisa, technically. Kalau zaman dulu struktur sosialnya kan lebih rigid, lebih lebih kaku, sehingga tidak bisa. Betul. Nah, karena semua Mm-mm. terbuka lebar, itu akhirnya orang-orang fear of missing out, iri, Hmm. herding mentality, ikut-ikut tetangga, padahal belum tentu itu yang terbaik buat kamu gitu loh. Belum tentu kamu bisa Bet- happy ikutin formulanya dia. Iya, Setiap orang benar-benar. beda, diperparah sama sosial media. Sosial media cuman pamerin apa yang bagus, apa yang positif. Orang lagi jalan-jalan, orang lagi karirnya luar biasa hebat. Dia lagi nangis sendirian di kamar, lagi stres, kan nggak masuk sosial media. Nah, jadi Benar-benar. buat misleading dan membuat kita ambil keputusan yang salah dalam karir, dalam apa. Nah, itulah butuh kecerdasan emosi dan juga mau terus belajar. Karena perubahan begitu cepat, kita harus terbuka dan mau terus belajar bagaimana kita, nah belajarnya untuk apa? Nah ini kalau ini resep saya pribadi, silahkan diikuti kalau dipandang baik, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau saya misalnya belajar untuk apa tujuannya? Nah kalau saya belajar, Mm-mm. lalu bayangkan untuk bagaimana saya bisa berkontribusi lebih. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu yang baru, yang exciting, yang bisa membuat hidup orang lebih berwarna, lebih baik, persahabatan lebih kental, apapun. Jadi, Iya. how I can create something yang valuable for the society and for everybody. Nah, Mm-mm. kalau fokusnya seperti Iya. itu, saya nggak banyak mikirin diri sendiri. Dan growth saya tuh tidak self-centered. Ngerti gak? Tapi growth-nya tuh Betul, untuk betul. contribute. Kalau kita fokus untuk contribute dan kita tahu kita suka apa dan tidak suka apa, ini sama pentingnya ya. Kalian nggak suka apa harus dipikirkan. Jauhilah yang kalian nggak suka. Mm-mm. Apa yang cari kerjaan yang oke, gaji gede tapi stres terus tiap hari, nggak worth it.
percaya saya nggak worth it. Karena kamu tidak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena energi positif kamu habis di pekerjaan yang Habis ya. gitu loh. Jadi benar-benar Iya. rubah, cari pekerjaan yang positif, yang benar-benar you can have really joy dan bisa grow. Dan di sana seek to always contribute. Karena when you seek to always contribute and make a difference, the people around you, semua teman-teman di sekitar bakal menghargai. Dan nanti karir kamu akan sendirinya grow menurut saya sih. Dan itu pengalaman yang buat saya teruji terus. Dan jangan kebanyakan iri juga kalau teman kayak ninja lompat-lompat terus dari company A, B, C, D, E, F, G. Saya dulu waktu jadi saya pernah jadi konsultan manajemen kan. Dan perusahaan yang besar-besar di Indonesia itu saya pernah jadi konsultan. One of the best perusahaan di Indonesia, human resource programnya paling terkenal luar biasa, konglomerasi luar biasa lah, kebanggaan aset bangsa katanya perusahaannya, aset nasional. Nah itu kita jumpai kita manajernya, banyak manajer-manajer yang akhirnya stuck di tengah, middle manager. Skillnya udah pas-pasan, dia tidak bisa naik lagi. Nah itu kadang-kadang pas kita lihat ternyata tuh manajer-manajer tersebut naiknya di karbit, terus tidak dan dia don't feel secure. Akhirnya manajer-manajer ini menghambat pertumbuhan anak buah di bawahnya, karena dia juga nggak bisa naik lagi, dia suka membendung, suka iri kalau ada anak buah yang jago, itu kan kacau jadi akhirnya kan. Nah ini nggak ini. Nah kadang-kadang kurvanya menurut saya tuh kalau yang di karbit tuh tidak berproses ya, cepet gitu naik kayak ninja, lompat-lompat company terus, tapi dia akan stuck karena you can only fake it for so long gitu loh, until people know bahwa you don't know what you're talking about. Ngerti gak maksudnya? Iya kan? Karena ya ngomong-ngomong jargon-jargon cuman ngerti kulit-kulitnya doang. Tapi yang kamu mau adalah kamu tes, kamu lewati yang susah-susah, kamu pimpin project dari depan sampai selesai, sampai berdampak yang luar biasa. Sehingga mungkin agak lambat dikit dibandingkan teman-teman, tapi kamu akhirnya all the way sampai direksi, sampai owner, sampai bisa jadi apapun juga gitu loh. Biarpun prosesnya di depan agak sedikit lama. Iya, terima kasih nih Pak. Pak Tommy sudah menyampaikan ini yang Pak Tommy jelaskan tuh yang tanyakan Cicit sih ya. Tadi dia tanya apakah seorang leader itu yang harus dihindari ya sebagai seorang leader ketika dia ingin membangun sebuah organisasi yang servant organization. Tuh Bapak bilang ya, leader nggak boleh merasa insecure nekan orang di bawahnya, justru malah mengembangkan orang-orang ini potensinya ya Pak ya, bukan menghambat mereka berkembang gitu ya Pak ya. Yes. Ya. Pak Tommy, tahan sebentar nih Pak Tommy. Ini saya mau menyampaikan informasi penting buat teman karya nonton IG Live malam hari ini ya. Teman karya, tadi Pak Tommy bilang soal cari kerjaan itu harus joy ya. Joy at work itu adalah tagline kami ya. Teman karya, kalau tertarik, kami Karya Talent baru meluncurkan program KT300 ya. Dan program ini caranya bagaimana supaya bisa tahu program-program kami, masuk ke www.karyatalents.com. Di sana ada tes VIP tes untuk tahu personality, interest kita, working value kita apa, supaya tadi yang Pak Tommy bilang kerjanya joy, senang ya, nggak terpaksa, tahu passionnya apa, tahu sesuai dengan kita punya minat, sesuai dengan kepribadian kita, supaya bisa berkembang dan bertumbuh ya. Jadi jangan sampai salah pilih pekerjaan. Jadi apply di www.karyatalents.com, ambil tesnya gratis. Nah, teman karya ada hadiah ya dari Green Hope, satu merchandise. Nanti tunggu di akhir, Pak Tommy akan kasih clue-cluenya ya. Dengarkan, kita punya IG Live malam hari ini. Kemudian ada 2 hadiah untuk 2 orang penanya terbaik dan menarik, saldo OVO senilai 100.000 ya. Oke, Pak Tom. Kita sambung ya Pak Tom, saya ingin tanya passionnya Pak Tom mencari industri yang sangat berbeda nih ya, sangat ramah lingkungan. Kalau boleh tahu nih Pak Tom, kenapa tertarik masuk ke industri seperti ini? Mungkin Pak Tom bisa sharingkan tentang Green Hope dan produk-produknya nih Pak Tom, supaya teman kalian juga bisa dengar. Green Hope itu didirikan sebagai social enterprise. Artinya apa sih social enterprise? Artinya adalah menurut saya, semua bisnis itu kedepannya harus mempunyai misi sosial ataupun lingkungan. Yang bisnis eksis bukan cuma to make money, itu terlalu sempit, terlalu hitam putih, terlalu kering. Sebenarnya fungsi bisnis itu imajinasi kita dengan inovasi kita bisa jauh lebih berwarna, jauh lebih baik lagi. Nah, misi Green Hope apa? Misi sosial dan lingkungannya. Kami menjadi bagian dari movement yang green dan semoga bisa menjadi one of the leaders di movement green untuk benar membantu masyarakat merubah pola konsumsi dan produksinya menjadi lebih berkelanjutan.
Nah, contoh yaitu dengan teknologi-teknologi kami bisa membuat what we call better behaving material, material yang lebih baik daripada konvensional material, terutama pengganti plastik. Jadi plastik-plastik masa depan, material-material masa depan baik yang berasal dari nabati maupun yang sifat jauh lebih mudah terurai, tidak menjadi mikroplastik, itu jadi fokus kami. Dan dari material-material itu yang sudah kita patenkan di Amerika, Singapura, dan Indonesia, kita bikin turunan produk-produknya mulai dari kantong bibit, kantong belanja, buat apa packaging macam-macam, semuanya itu semua kita bisa menggantikan material-material sekali pakai yang tidak ramah gitu loh. Nah, jadi itulah salah satu misi Green Hope dan teknologi kami. Nah, untuk kenapa sih kita kesini dan kenapa saya dengan co-founder saya yang lebih pintar dari saya, scientistnya sendiri, research 10 years dan paten 7 tahun, itu gini, buat saya bisnis itu eksis untuk solve problem. The bigger the problem is, the bigger value creation, penciptaan nilai. Jadi bisnis itu menciptakan itu ada di masyarakat. Ada masalah kayak misalnya aku lapar nih, saya doyan bakmi, nggak ada toko bakmi. Nah itu masalah tuh. Kamu bisa bikin bisnis toko bakmi gitu. Kalau bakminya enak, great. Tapi itu kan relatifly dibandingkan ada 1000 bakmi lain ya. Jadi itu kan masalahnya relatifly kecil dibandingkan masalah pencemaran plastik misalnya. Itu kita semua sudah keracunan plastik nih. Kamu, saya, semua sudah makan 10-15 gram plastik per minggu. Itu mikroplastik ada. Itu pelan-pelan meracuni dan bisa membunuh kita semua, anak cucu kita. It's a big, massive problem. It's a global problem. Nah, jadi buat saya sebenarnya saya awalnya bukan greenie sih. Saya tidak akan ngaku saya sangat eco warrior atau apa. Sejujurnya saya enggak. Awalnya enggak. Tapi saya percaya bahwa bisnis itu harus ada to solve problem. The bigger the problem is, saya suka to solve problem. The bigger the problem is, the value you create for the society. Ya kan? Jadi menciptakan nilai yang tinggi. Nah, profit yaitu merupakan dari nilai yang kamu sudah ciptakan semakin besar, profit itu berapa besar dari nilai ini kamu bisa ambil gitu. Jadi otomatis nilainya ciptakan, semakin potensi profitnya juga sebenarnya ada gitu yang reasonable gitu kan? Bener gak? Kalau kamu tidak menciptakan nilai bisnis kamu hanya kecil, ya kamu nggak bisa profit lah gitu loh. Karena itu Green Hope menciptakan nilai yang sangat baik untuk masyarakat gitu. Iya, bagus sekali ya teman karya ya. Jadi sesuai dengan tagline-nya Green Hope nih ya, less ego, more eco ya Pak ya. Iya, iya. Yes. Jadi tagline maknanya apa nih Pak tagline ini? Mungkin bisa di-sharingin kepada teman karya dan teman-teman Green Hope yang mendengarkan nih Pak. Ya. Kenapa tagline less ego, more eco? Kalau kita bicara big problems of the society, ya, dan juga society yang semakin melalui teknologi semakin interkoneksi, segala sesuatu adalah secara sistem. Kita kalau mau merubah sistem, polusi sampah plastik, climate change, environmental problems, maupun ketimpangan sosial, itu semua problem sistem. Kalau mau mengatasi masalah, kita harus bekerja sama semuanya. Green Hope itu terlalu sendirian. Harus bekerja sama dengan brand-brand owner, ya kan? Fast moving consumer, brand-brand snack, noodle, apapun itu semua maupun botol-botol semua harus bekerja sama ciptakan packaging yang lebih ramah lingkungan. Udah gitu kami juga harus menjadi mitra pemerintah yang secara jujur dan objektif dan berimbang memberi advice ke pemerintah. Dan kami harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi nirlaba anak muda. Misalnya LSM, IO. Nah, itu semua kerjasama itu untuk bersama-sama merubah sistem menjadi berkelanjutan. Itu definitely nggak ada ruang buat ego. Gitu loh sebenarnya. Iya. Kami harus melihat kami sebagai bagian dari solusi. Green Hope bukan satu-satunya solusi. Mengurangi sampah plastik juga bisa, memakai ulang plastik juga bisa tergantung barang plastik apa. Mendaur ulang plastik juga baik. Memakai teknologi biodegradable, kantong singkong seperti dari kami, segala itu juga baik. Semua itu solusi baik. Kita hanya perlu tahu mau dipakai di mana, untuk barang yang mana supaya tepat. Nah, itu semua butuh kerjasama. Sehingga less ego, more eco. Itu first point. Second point terakhir adalah ego juga overrated sih sebenarnya. Ego manusia itu sesuatu yang interesting. Semakin kita fokus ke ego diri kita sendiri, itu seperti lubang hitam. Semakin besar, dan semakin kita obsesi.
Dan itu biasanya orang nggak bisa happy juga anyways. Jadi maintaining our own ego is overrated. Sebenarnya lebih enak, lebih free, itu kalau kita nggak ada Halo, ego juga Hato? lebih free. Dan ini saya, Iya, ya, halo, bisa dengar ya? Iya. iya, bisa dengar, Pak? Iya. Iya, jadi poin kedua tadi ya, bahwa ego juga overrated. Jadi sebenarnya kita kalau free of ego itu kita bisa lebih happy gitu loh. Nah ini saya ngomong gini juga ingetin saya diri sendiri juga ya, ini proses seumur hidup. Kadang-kadang ada juga ego saya yang muncul juga gitu. Aduh, kok dia nggak dengerin saya ya? Atau gimana? Padahal saya mau dia dengerin saya, ini penting nih gitu loh. Kadang-kadang ego Iya, juga. iya. Kita berproses terus, saya juga belum selesai. Iya. Pak Tom, kalau gitu nyambung ke pertanyaan Cicip sih ya. Gimana tipsnya menyatukan visi dan misi tim nih Pak di perusahaan? Kan orang punya egonya masing-masing nih Pak ya. Sedangkan ada semangat atau goals yang ingin dicapai bersama nih Pak. Tadi tujuannya sangat mulia sekali. Bagaimana cara menyamakan ini semua dalam sebuah organisasi nih Pak? Satu itu memang visinya kita itu harus cukup besar dan inspirasional ya. Tapi kalau bisa Iya. jangan basa-basi. Visinya jelas, tapi gimana menerjemahkan visi itu dibawa ke keseharian organisasi. Jadi visi misi Mm-mm. ada namanya Green Hope Way ya. Ada 3 hal di bagian love. Sebenarnya Green Hope Way itu lucu. Love, work, cinta kerja gitu. Workaholic dong. Enggak juga. Di bawah cinta itu kita ada 3, yaitu cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta diri sendiri. Terus di bawah kerja itu Oke. ada, jadi kerja cepat, gesit, proaktif, interdependency, dan juga excellence, Mm-mm. lain sebagainya. Nah itu Mm-mm. jangan basa-basi menjadi slogan ditempel di dinding doang. Tapi kita bicarakan, Mm-mm. kalau kita sukses, nilai-nilai apa ini yang lagi baik. Kalau kita kurang sukses, nilai-nilai apa yang kita sedang langgar. Jadi itu harus menjadi keseharian kita mulai dari pemimpin, manajer, staff, dan lain sebagainya. All the way from top to bottom. Nah itu harus dihidupi. Oke. Itu suatu yang tidak bisa di bypass. Dalam arti kita setiap hari harus maintain itu bersama-sama. Setiap hari harus maintain itu bersama-sama. Mm-mm. Tapi yang saya mau dan tekankan bahwa setiap dari kita itu hanya membawa a piece of the puzzle. Kamu senang main puzzle gak? Yaitu yang cocok-cocokin di Ya, klik-klik-klik jadi ya, satu ya. gambar yang bagus banget kan. Mm-mm. Tiap piece nggak ada nilainya kan, kecuali digabung gitu loh. Nah, itu yang saya Betul. tekankan teman-teman harus paham bahwa kalau kita bersatu menyatukan semua kelebihan kita dan saling cover weakness kita, itu kita akan bisa Mm-mm. mencapai sesuatu yang saya promise jauh lebih besar daripada kamu coba melakukan sendiri. Iya, Itu kalau orang percaya iya. itu Eh, dan dia mau maintain itu setiap hari bersama-sama, saya kira bisa menjadi nafas organisasi sih. Ya. Iya, betul ya Pak ya. Ini kalau ngomong puzzle kayak logonya Karya Talent sih Pak. Ada puzzle-nya, ada 4 piece gitu kan ya. Oh Jadi gitu kita ya, Karya Talent merangkai, logonya menyusun. puzzle ya? Ada ya? Iya, Oh, cocok kenapa ya tuh puzzle puzzle? ya Pak ya. Iya, Iya, kan kita mesti mencari orang yang right fit ya Pak ya untuk dalam organisasi kita nih Pak. Dan kita juga melihat bahwa kan tadi yang seperti Bapak bilang ya, setiap orang membawa perannya, disusun ya, permainan itu kan juga perlu mencocokkan beberapa orang dengan berbagai gaya yang berbeda kan Pak. that's right, Ya, yes. jadi kan baru seru ya permainan itu kan puzzle diselesaikan masalahnya ya. Tapi perlu solver ya Pak ya, menyelesaikan Oh ya, problem yang ada gitu kan. Itu kan ya. serunya dari main puzzle ya Pak ya. Juga puzzle ya. Good, Iya. bagus, bagus. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal karya talent nih Pak, kenapa Bapak sebagai klien justru memilih karya talent sebagai rekrutmen company yang menolong Bapak dalam rekrutmen nih Pak? Saya di Karya Talent, jujur aja kami ada beberapa sukses ya. Jadi ada beberapa kandidat, termasuk salah satu tim inti saya. Sekarang report dari Mm, kami, we work closely. Itu juga pas dapatnya dari Karya Talent. Mungkin yang saya merasa waktu saya go mm, proses dan berasa bedanya ya, karena kan memang banyak yang kita coba dari sisi sourcing people. Kebanyakan mm. sourcing people itu sangat very transactional lah feel-nya gitu loh. Yaitu berasanya oh kurang di benar-benar dipahami kita butuhnya apa gitu. Nah, Karya Talents itu saya ingat sampai berapa kali ada Zoom juga. Terus kalau nggak salah saya juga ada yang sampai direkam supaya staffnya Karya Talents bisa lagi dan dipahami gitu loh. Kebutuhanku sebenarnya seperti apa sih? Dan karena Green Hope itu is a Iya, unique company ya. Jadi agak challenging juga iya, gitu loh. Kita green tapi butuh plastic knowledge supaya bisa konvensionalnya kita rubah jadi green.
Jadi benar-benar tipe yang kita mau nih tipe yang status quo atau yang progresif atau yang gimana, itu susah-susah gampang. Cari yang mau, yang butuh untuk di Green Hope. Nah, Karya Talents take the time untuk memastikan itu. Dan juga saya percaya kalau nggak salah di Karya Talents ada profilingnya ya. Yang saya baca dulu nih kandidat-kandidat yang Ya, ke meja saya. VIP ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Jadi, betul. nah itu luas Iya, tuh, cukup impress ya. Itu melihat talenta bukan hanya dari skill saja, tapi benar-benar pribadi behind the skills gitu, yaitu nilai-nilai hidupnya, environment seperti apa yang dia bisa senang dan dia bisa sukses dan tidak sukses. Nah, buat saya itu penting karena emang itu masalah fit sih. The smartest guy doang kalau nggak fit, miserable buat dia, miserable buat kita juga. Jadi benar-benar harus fit secara holistik. Dan Karya Talents itu treat setiap talent sebagai manusia seutuhnya, dan setiap company keunikannya juga dipahami sehingga mungkin chance of fitnya lebih besar ya. Mungkin begitu kali dari pengalaman yang saya lihat ya. iya, terima kasih nih Pak Tom ya. Memang betul ya Pak ya, Karya Talent itu care ya Pak ya. Kami peduli dengan talents kami. Kami juga ada care program nih Pak untuk meng-equip mereka, untuk empower mereka para talents di Karya Talents ya. Jadi nanti ada care program yang kami create untuk mereka, untuk K300 Club. Bagaimana program-program ini untuk equip tadi Pak supaya bisa mereka bertumbuh, belajar terus dari care webinar, dari care group coaching, dari care gathering. Kita ingin mereka berkembang secara kapasitas dan dari Seru banget network mereka ya. juga gitu ya. Iya, Bagus tujuannya tadi tuh. Pak supaya mereka Bisa, place. bisa belajar dari satu sama lain juga ya sebagai satu grup Iya, gitu. betul. Oke. Betul. Tujuannya kalau nanti di place kepada klien di company, mereka juga bisa memberkati company tersebut dan bawa dampak gitu ya Pak ya buat company tempat mereka berada. Pak Tom, di sini ada satu teman yang bertanya ya, ada nggak kriteria SDM tertentu yang mungkin dari leader nih lihat nih Pak, ada nggak kriteria nih leader nih akan lihat seperti ini nih calon SDM yang akan masuk ke dalam company mereka. Kalau dari Pak Tom seperti apa kriterianya? Um, buat saya sih, saya lihat ya, kita apa aja bisa belajarin di Google ya zaman sekarang ya. Jadi Iya, iya. pertama-tama itu saya juga mau lihat karakter sih yang penting. Jadi self leadership dia seperti apa? Dia orangnya Mm-mm. aman dengan diri sendiri atau belum? Dia punya aspirasi yang tinggi atau tidak dan committed atau tidak? Ada bukti gak dia benar-benar Mm-mm. keras? Ada bukti gak bahwa dia benar-benar tahu apa yang dia cari, atau kalau nggak tahu juga yang ngaku gitu loh, yang nggak apa-apa kita discover together, Iya, nggak apa-apa, dia iya. juga pernah di posisi nggak tahu. Nah tapi nah ini yang saya ngomong apa adanya ya, saya nggak mencari yang Mm. what I call mercenary gitu. Mercenary itu artinya menjajakan skillnya cuman ke orang yang berani bayar paling mahal gitu loh, seperti itu. Mm. Mm. Nah Iya. buat kami di perusahaan saya maupun dari perusahaan-perusahaan sebelumnya maupun yang kalau saya bantu itu biasanya kurang baik prospeknya, karena begini, company yang akhirnya biasanya budayanya jelek, terus juga nggak bisa retain people, dan biasanya practice bisnisnya juga nggak terlalu jelas, itu mereka bakal compensate dengan cara ya udah gue bayar paling mahal aja gitu loh supaya dapetin talent Mm. juga. Uh, Sementara kalau company yang lebih bijak biasanya gajinya harus kompetitif. First of all harus kompetitif. Dan kita juga mau kompetitif, selalu kompetitif. Itu first of all harus, karena itu juga sign of respect Mm. talent kita ya, bahwa kita pay yang competitive price. Tapi kita juga mau present Iya. the whole package, yaitu the coaching, the leadership, the mentoring, the mission of the company. Itu harus jadi consideration kamu. You have to love what you wanna do gitu loh. Karena kalau enggak, Mm. kita cuma dapetin your skills, tapi kita nggak dapet your mind, pikiran, dan nggak dapet your heart. Itu Iya. rugi. Kamu rugi, saya juga rugi gitu loh. Kamu rugi karena 40 Mm. jam atau 50 jam per minggu, kamu cuma pakai tangan doang, tapi mental sama hati tidak engage. Perusahaan juga Iya, rugi, iya, betul karena cuma betul. dapat tangan kamu doang, nggak dapat mental sama hatinya gitu loh. Padahal kamu physically Mm. datang gitu kan. Jadi Iya. it's rugi both ways. Jadi selalu cari Mm. eksplorasi sehingga optimal both ways. Teman juga talenta merasa thrive. Nah untuk itu makanya discuss lah sama company. Kalau yang helper seperti Karya Talents kan kalian berarti sangat intentional ya, membantu talentnya, Iya.
dan sangat intentional membantu perusahaannya juga. Jadi ya discuss lah secara proper sehingga kamu benar-benar bisa datang ke perusahaan yang benar-benar kamu passionate, bisa jangan cuma dapat gaji, paycheck, tapi bisa thriving gitu. Thriving bahasa Indonesianya apa nih ya? Gemilang gitu, bisa benar-benar secara pribadi luar biasa gitu loh berkembangnya gitu. Iya. Secara holistik, bukan Iya. cuma skill doang, tapi mentalnya juga, hatinya juga. Iya. Ya, betul ya Pak Tom ya. Jadi ini ada dari hati ya dan dari pikiran, jangan sampai kita cuma kerja ya kayak robot doang gitu ya Pak Tom ya, tapi harus bisa menjalankan dengan menyukai, dengan passion, dengan pekerjaan itu kita suka gitu ya. Iya, Pak Tom, sekarang ini ada satu pertanyaan nih ya Pak Tom ya. Ada nggak sih indikator nih dari Pak Tom sebagai seorang leader dari Lee Nachun yang bertanya, untuk mengorbitkan seseorang menjadi kader dari calon pemimpin ya Pak Tom? Ada nggak kriteria-kriteria Pak Tom nih sebagai seorang leader? Pertama-tama dia harus mau dulu ya. Kalau dia nggak mau, saya nariknya kayak narik kereta yang rem tangannya masih jalan, ya matilah. Dorong mobil Iya, yang iya. direm tangan, coba aja sendiri, good luck kan. Jadi menurut saya dia harus ada dari dalam mau. Kalau belum mau, mungkin perlu diajak ngomong kenapa dan takut atau tidak. Karena aspirasi untuk mau menjadi pemimpin itu menurut saya suatu aspirasi yang positif dan baik gitu. Kalau memang mau jadi pemimpin supaya dampaknya bisa lebih luas, bisa melayani yang lain, itu aspirasi baik. Jadi itu harus kita bantu dan kita harus tingkatkan. Nah, untuk itu orang itu harus mau dari dalamnya. Dan mau bukan hanya ngomong, tapi tidak punya disiplin untuk bayar harga. Karena ada harganya pasti. Iya. Harganya apa? Harganya kadang-kadang kalau zaman dulu saya waktu S1, kenapa saya waktu itu mau S2? Karena waktu saya lulus S1, saya tuh karena harus kerja, terus juga ikut apa lagi ya, di Permias Persekutuan Mahasiswa, udah gitu ada persekutuan iman, segala gile. Saya tuh nggak berasa bener-bener sekolah, tau gak? Kayaknya sekolah tuh cuma buat, ya udah cuma dapat grade sebaik-baiknya aja. Waktu saya lulus tuh tiba-tiba udah lulus, ya ampun, kok udah lulus? Gue belajar apa ya last 4 years? Nggak berasa, karena bener-bener saking sibuknya. Nah itu saya nggak berasa sekolah. Terus saya juga berasa main juga banyak yang saya tidak sempat gitu sejujurnya waktu saya S1. Tapi itu merupakan harga yang saya harus bayar karena memang saya harus survive waktu itu. Saya tidak mau gagal. Tapi ternyata waktu saya lakukan itu menjadi investasi ke pribadi saya dan habit saya lebih baik jadinya. Sehingga the rest of my life tuh jadi lebih relatively bisa lebih ringan dan lebih mudah gitu, dan saya bisa having fun gitu loh di the rest of my life. Jadi bisa bayar harga di depan, berani. Definisi entrepreneur misalnya, ada yang bilang entrepreneur itu maupun businessman ataupun siapa, itu orang yang bisa menahan diri untuk tidak tidak main di depan gitu, tapi menabung untuk nanti enjoy di belakang. Nah itu butuh kedewasaan tuh, self control dan enjoy the rewardnya di belakang. Nah itu kalau mau jadi pemimpin harus berani disiplin bayar harga seperti itu. Nah kalau saya lihat orang-orang tersebut pertama mau, kedua dia bisa tunjukkan bahwa dia mau komit, itu saya akan investasikan lebih lagi diri saya gitu. Saya akan bagi dan keluarkan semua. Tapi kalau dianya juga tidak mau, saya juga berarti move on cari yang lain gitu kan. Bener gak? Karena tidak fair yang mau kalau saya tidak. Jadi kita leaders biasanya juga milih. Sebenarnya mentor maupun coach yang bagus tuh dia juga memilih. Nah kalian harus melayakkan diri untuk terpilih juga gitu loh. Sama mentor dan coach yang baik. Oke, terima kasih nih Pak Tom ya. Jadi kita harus mau ya, mau juga untuk di mentoring, di coaching, dan coach sama mentor juga boleh milih ya. Jadi dua-duanya ikut andil ya. Satu mau, satu juga boleh memilih yang siapa yang mau di coach dan di mentoring. Kayak ini di sini ada pacaran juga lah. Pacaran katanya, iya, iya, benar. aduh kamu selalu mau cari istri atau suami terbaik. Itu formulanya separuh benar. Karena don't only look for the right one, tapi we have to be the right one. Nanti the right one akan tertarik sama kita, iya kan? Why don't we focus to be the right one daripada nyari terus the right one? Kalau kitanya nggak the right one ya nggak dilirik lah gitu loh. Iya.
Betul sekali ya, Pak Tom ya. Pak Tom nih ada pertanyaan dari Agatha nih. Bagaimana nih Pak Tom untuk menciptakan corporate culture-nya? Karena kan juga dibutuhkan corporate culture ya Pak Tom ya untuk mendukung tadi ya organisasi kita dan itu kan juga tadi diawali oleh leadernya kan ya Pak Tom ya. Mungkin Pak Tom bisa sedikit kasih opini tentang hal ini yang ditanyakan oleh Agatha nih. Hmm, hmm. Pertanyaan yang baik. Itu day in day out sih. Kalau bicara corporate culture, itu berarti day in day out Mm-mm. harus di maintain. Nah, leader, apalagi saya juga kadang-kadang kalau udah tanggung jawabnya besar, banyak traveling ke sana sini, nggak ada di pabrik setiap hari, Iya. nggak ada di kantor setiap Mm-mm. hari, gitu, ya kan? Itu kadang-kadang berarti benar-benar butuh teman-teman kerja saya semuanya. Semua manajer, semua Mm-mm. staff, semua itu harus bahu-membahu jaga corporate culture. Nah, corporate culture itu kita bahas. Kita regularly meeting misalnya 3 bulan sekali, the whole company meeting semuanya. Anybody can ask anything. Semua boleh angkat tangan, semua tanya. Saya juga update keadaan bisnis ke semua orang, baik sampai level mesin operator. Karena itu namanya Mm-mm. rembuk keluarga. Jadi kita ada rembuk Oh, keluarga, di sana keluar semuanya saya ajarin. Bahkan ke operator-operator yang notabene banyak hanya SMA misalnya. Tapi karena misi saya untuk benar-benar membuat mereka juga jadi pribadi yang lebih baik lagi, saya ajarin Green Hope secara bisnis tuh seperti ini. Dan kita kalau lagi turun kayak gini, kalau lagi naik kayak gini gitu loh. Jadi mereka juga belajar dan ngomong apa adanya. Terus semua transparan, semua janji kita berusaha tepati, tapi jangan over janji gitu kan. Tapi yang udah kita janji, keep our promise. People see what we do lah. Sama seperti parenting juga kan, sama seperti komunikasi. iya. People see what we do, not only what we say, gitu loh. Jadi Mm-mm. Mm-mm. behavior apa yang diberi penghargaan, di reward, behavior apa yang kita punish, disiplin, kita disiplinkan, itu akan memperkuat corporate culture. Jadi buat saya, kalau saya datang ke perusahaan ini, dulu saya konsultan banyak lihat perusahaan berbeda-beda, don't tell me what your Mm-mm. corporate culture is. Tell me what kind of people you reward, what kind of people you discipline, what kind of action you reward, what kind of action, aksi-aksi apa yang kamu disiplinkan, then I will know your corporate culture. I don't need dan show me how you communicate with each other, dan anak-anak buahnya pada takut gak ngomong sama atasan, gitu loh. Iya kan? Atasannya terbuka gak sama anak buah gitu loh, atasannya bisa di reach out gak sama siapapun juga, biarpun pangkat dia setinggi apapun juga. Itu corporate culture, semua itu bisa kelihatan, nggak bisa disembunyikan. Yeah. Iya. Keren banget nih Pak Tom. Hari ini sih daging semua ya yang Pak Tom sharingkan ya. Luar biasa dari sisi leadership saya belajar banyak. Pasti teman karya juga banyak belajar gitu ya. Dari sisi organisasi, bagaimana corporate culture, lalu memberi impact ya. Nggak hanya selesai sampai company kita saja, bagaimana reach out ya. Juga bisa keluar gitu ya, bantu-bantu orang. Menyelesaikan masalah ya, bukan masalah di luar doang, tapi masalah bumi ya. Yang udah mulai menua, banyak sampah plastiknya. Pak Tom mikir sampai sejauh itu. Pak Tom, kita kalau ngobrol panjang lebar mungkin perlu waktu nggak cukup cuma satu kali ketemu Pak Tom ya. Saya berapa kali ketemu Pak Tom juga Siap, sering siap. mendengar sharing Pak Tom. Thank you. Thank Luar you. biasa isinya. Sama-sama kita Iya. perjalanan. Dan jadi banyak sekali belajar dan tadi ya seperti tagline-nya Green Hope ya, less ego, more eco ya. Jadi jangan terlalu banyak mentingkan ego kita. Baik itu di company juga sama ya. Bagaimana kita kadang-kadang kerjasama itu kadang-kadang mesti humble ya. Jadi leader juga jangan bikin serem tadi Pak Tom bilang jangan sampai nakut-nakutin gitu ya. Itu seorang leader penting. Gaya komunikasi juga penting ya. Tadi Pak Tom juga ngomong ya, jangan sampai gaya komunikasinya juga tidak baik gitu ya. Jadi ini corporate culture penting bagaimana supaya menjadi dampak ya kita dari kita diri sendiri ya tadi ya self discipline dari self leadership ya Pak Tom ya dari diri sendiri ya mulainya ya. Iya, betul, betul. Pak Tom satu summary singkat Pak Tom. Mungkin Pak Tom bisa kasih tips kepada teman karya di sini yang lagi nonton atau teman-teman Green Hope yang lagi nonton. Seandainya saat ini mereka masih karyawan biasa gitu ya, atau mungkin lagi galau-galau cari pekerjaan, atau mereka sekarang mungkin leader ya. Mungkin Pak Tom ada satu tips singkat untuk mereka supaya mereka bisa simpan jadi bekal mereka, Pak Tom? Waduh, uh, uh, mungkin uh, gini deh, mungkin uh, terus terus punyalah mimpi yang baik, bermimpilah gitu loh. Jangan
lakukan hidup tanpa mimpi. Mimpi itu mau kecil, Mm-mm. mau menengah, mau besar, boleh semuanya, valid. Punyalah mimpi, kalau bisa mimpinya untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan keluarga, dan untuk kebaikan masyarakat di sekitar. Jadi mimpinya bukan hanya Mm-mm. untuk pribadi, tapi others. Karena kita diciptakan Tuhan untuk peduli sesama. Waktu kita peduli sesama, kita akan lebih happy. Kita akan lebih happy juga. Jadi perlu peduli sendiri. Jadi cintailah diri sendiri dan cintailah sesama melalui mimpi kalian. Terus habis itu seek to how to continue to grow untuk bisa mencapai mimpi itu. Itu sih saya punya rekomendasi Mm-mm. ya. Sayang hidup ini terlalu singkat untuk dijalanin cuman ngikut-ngikut orang lain, herding mentality, Iya. cuman iri-iri orang lain, cuman tidak puas terus. Kalau tidak puas, then apa solusinya? Apa dong mimpi kamu? Mm-mm. Apa yang kamu willing to Iya. do untuk mencapai mimpi tersebut? Bermimpilah yang positif dan teruslah bertumbuh untuk mencapai mimpi itu. Iya. Dan Oh, kalian akan mati sih hasilnya. Ya, you will love your better version of yourself later. Iya. iya, mantap ya. Mimpi ya. Mimpinya jangan cuma buat diri sendiri ya, kalau bisa ya. Itu paling penting. Patom luar biasa. Dan pokoknya saya ngefans banget nih sama Patom ya. Nah, itu Patom, sebelum kita tutup. aku juga belajar itu. Aku juga belajar banyak. Nggak ada yang original juga lah. Aku belajar banyak. Dan cuma saya suka Iya. aja sama diri sendiri atau kesel sama sama apa sama bahwa kita tuh seringkali ditipu sama Mm-mm. nilai-nilai hidup yang salah atau ditipu kalau kita percaya iblis ya ditipu iblis lah gitu loh. Iya kan? Kita Iya. kita pokoknya kita Halo, Patom. ternyata nggak happy di ujung jalan gitu loh. Jadi kita Mm-mm. sering kali tuh hidup kita berputar-putar tuh tertipu gitu loh, dan itu yang bikin saya sedih, bikin hati saya eh, ya bisa dengar, Bisa, bisa. Sekarang udah bisa dengar, Patom. bisa ya, iya, Iya. iya. Jadi saya cuman nggak mau kita semua, masuk saya sendiri, saya dulu juga sering ketipu dan mungkin ke depan juga masih bisa ketipu lagi berapa kali lagi. Cuma maksud saya kita kurangilah ketipunya, kita lebih cerdas, kita kritis gitu bahwa ternyata Mm-mm. ikut-ikutan orang lain saja atau iri ataupun selfish ataupun ego itu bukan jalan keluarnya, ternyata nggak happy juga sampai Iya, ujung. iya, Jadi aku nggak mau teman-teman di iya. sini tuh ibaratnya tuh naik tangga terus, tapi sampai atas nanti pas udah lebih tua baru sadar, ternyata tangganya disenderin ke gedung yang salah gitu loh. Harusnya gue maunya gedung yang Iya, ono. Aduh itu tragis banget hidupnya, sayang. Sayang gitu loh. Padahal iya. hidupnya bisa berkembang dan bisa bahagia dan bisa berbuah. Yang luar biasa kalau kita bisa Mm-mm. gitu loh. Iya, ya. Terima kasih nih Pak Tom ya. Teman-teman bilang keren banget. Yes, wah pada kasih emot-emot yang keren-keren nih Pak Tom. Mereka kasih love-love segala ya. Memang keren banget ya. Teman karya, sebelum tutup nih ya, IG Live kita nih ada quiz ya. Quiz ini dari Green Hope, satu merchandise ya. Merchandise itu dari Green Hope untuk satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan quiz dari saya. Jawab ya. Siapa yang cepat dan benar ya. Silakan di komen, dijawab. Pertanyaannya, apakah tagline dari Green Hope? Saya ulang sekali lagi, apakah tagline dari Green Hope? Saya udah kasih clue tadi ya, udah di Patom juga udah jelaskan di awal. Tadi apa tagline-nya? Ayo di drop di komen, siapa cepat dan benar, ada hadiah satu buah merchandise dari Green Hope ya. Dan teman karya, nah, ada yang sudah jawab ya, Eat and Travel. Less ego, more eco. Ini ada lagi, coba nanti siapa nih yang jawab duluan? Nanti tim teman karya akan sebutkan nama pemenangnya ya. Ini udah masuk beberapa orang teman-teman ya yang menjawab ya. Lalu ada dua orang pemenang, masing-masing saldo OVO senilai 100.000, dua orang pemenang yang akan dihubungi oleh tim karya talent, dua orang pemenang ini. Dan untuk pemenang akan bisa melihat ya di IG story-nya Karya Talent untuk pemenang dua saldo OVO tadi. Jangan lupa di follow ya untuk Karya Talent IG-nya IG-nya Green Hope @greenhope.co ya. Jadi di follow, lalu bisa juga follow IG-nya Patom ya. Yang ngefans ya, jangan lupa di follow di Patomnya ya. Oke, teman karya nanti saya umumkan ya sebentar ya. Ini pemenangnya nanti kita kasih tahu siapa yang pertama kali masukin
Di tempat saya, di layar saya, yang pertama memenangkan adalah Eat and Travel. Ya, nanti saya akan informasikan ini kepada tim Karya Talent. Eh, Pak Tommy, sekarang Ya, ini sudah di hmm. ujung waktu, tidak terasa 1 jam saya ngobrol, Pak Tom, kurang ya, nanti kita tambah lagi ke tempat lain. It's good. Pertanyaan kamu bagus-bagus semua dan pertanyaan teman-teman ini juga bagus-bagus semua dan very Iya, enjoyable, lumayan enjoy. ini. Mm-mm. Iya, saya juga enjoy ngobrol dengan Pak Tom. Saya banyak banget dapat insight nih Pak Tom, luar biasa. Nanti kita bikin webinar ya Pak Tom ya. Pak Tom, terima kasih banyak loh ya untuk Teman-teman waktunya. muda dong di Teman sini karya, juga ikut. iya, teman karya nih Pak Tom nge-freeze tempat saya nih. Pak Tom tadi ngomong Atau apa saya nggak denger. enggak, siap. Iya, Pak Sama Tom. teman-teman muda juga kamu undang dong semua. Jadi kita ngobrol-ngobrol Ya, aja, jangan saya boleh, sendirian. boleh. Iya, siap-siap Pak Tom. Nanti kita sharing-sharing ya Pak Tom ya. Pak Tom, terima kasih. Sukses terus untuk Clean Hope-nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sharing ilmu yang luar biasa. Eh, Nanti kita kolaborasi lagi ya. Terima kasih sudah menggunakan jasa Karya Talent dan semoga kita semua bisa saling support satu dengan lain dan bawa dampak buat komunitas dan bangsa Indonesia khususnya ya Pak Tom ya. Teman Yes. karya, terima kasih sudah eh, sampai selesai IG Live malam hari ini masih ramai. Terima kasih yang udah komen macam-macam di dalam komen di sini ya, banyak emoticon yang keren-keren. Maaf tidak bisa sebutkan satu-satu namanya. Maaf tidak bisa bacakan semua pertanyaan yang masuk. Thank you banget. Jangan lupa terus follow ya IG-nya Karya Talent, link-nya Karya Talent. Di like, di share ya, di komen video ini ke teman-teman yang membutuhkan ya. Semoga jadi berkat buat orang-orang lain. Ya Pak Tom ya. Ya, siap. Itu juga Oke. impian saya. Ya, thank you so much ya Karya Ya. Talents dan undangannya. Terima kasih. Terima kasih Terima waktunya kasih Pak Tom. semua. Iya, pamit ya Pak Tom. Selamat malam. Bye-bye semuanya teman karya. Bye-bye. Terima Malam. kasih. Bye. Ya, malam. Bye-bye.